Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiy wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa ittiba' wa ibadah wa istifadah wa al-hasa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ittiba' wa shillahi wa maradihi wa qurbihi sawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu. Wa minha amanil maghfirah ma'a taqsiri 'anil imtisali al-awamiri wa istinabil maharim. Dan di antara al-ghurur, orang yang tertipu, yaitu adalah orang yang merasa aman dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dia masih meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya dan masih dekat atau menggawi melakukan daripada apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu ba'dul usati wal muqassirin, perkataan sebagian daripada ahli maksiat yang mereka itu terlena menceroboh, inna Allaha ghaniyun 'anna wa 'an a'malina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh daripada kami. Allah itu meskipun kita maksiat tidak mungkin mengurangi kehormatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu tidak butuh sama sholat kita. Allah itu tidak rugi dengan maksiat kita. Wa laisa tadurruhu dhunub wa la tanfa'uhu ta'at. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan berefek bahaya kepada zat Allah ketika hambanya bermaksiat, ataupun menambah kemuliaan Allah ketika hamba tersebut maksiat. Wa hadzal kalam, ini ungkapan, ini alasan, haqqul urida bihil batil, sangat terang benerang sekali bahwa ini adalah perkataan yang batil, yang sesat, yang salah. Wa qad alqahu syaitanu fi qalbi hadzal mutamanni, dan telah bertemu syaitan di hati seorang yang merasa aman ini tersebut. Wa ajrahu ala lisanihi liyaqta'ahu bihi 'anil maghfirah, supaya daripada lisannya dia terputus daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anisahilha alladhi amara Allah bihi, dan dari usaha untuk dia yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimahullah, termasuk daripada ghurur, yaitu adalah rasa aman daripada ampunan Allah bersama orang tersebut maksiat dan meninggalkan kewajiban. Itu yang kalau ada orang bilang Allah itu tidak akan mengurangi kebesaran Allah kalau kita itu maksiat. Kalau kita sembahyang Allah itu ada tambah mulia kan, dan memang Allah itu mulia. Allah itu zatnya memang besar. Kita ini mau maksiat kah, mau taat kah, itu kadang efek apa-apa sama Allah. Mungkin bujur sedunia ada manusia kompak untuk
binafsihi, Allah itu zat sifat yang berdiri dengan zatnya sendiri, dengan kekuasaannya sendiri, bukan daripada dukungan para hamba, dukungan para malaikat, bukan. Allah tidak butuh dengan siapapun. Allah itu zatnya esa, satu, qiyamuhu binafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendiri. Kemudian kita yang hamba ini yang butuh sama Allah. Kita ini kada maksiat supaya Allah itu kada marah sama kita, kada murka sama kita. Kita ini beribadah, kita ini sholat, kita melakukan kewajiban itu supaya Allah merahmati, memberikan pahala kepada kita. Kalau kita dimurkai sama Allah, kada diberi pahala, yang nasib yang sakit itu kita sendiri. Namanya dzalimun nafsi, dia menzalimi dirinya sendiri. Allah kada butuh sama ibadah, sama maksiat, kada pengaruh. Tapi kita yang butuh. Makanya itu orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah perkataannya orang yang batil, mereka yang salah di dalam logika mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus dilawan ya, sebab itu datangnya daripada syaitan. Ini alasan orang-orang yang tidak mau taubat, yang mereka adalah mengikuti hawa nafsunya sehingga tertipu dengan dirinya sendiri yang mengatakan seperti itu. Wa minha, dan di antaranya al-ghurur, orang yang tertipu, ittikalu ba'dil usati al-mukhallidina al-salahi abaihim wa ajdadihim min ahli al-ilmi wa shalah. Dan daripada di antaranya orang yang tertipu, yaitu adalah mereka yang menggantungkan sebagian orang-orang yang bermaksiat, yang suka mencampur adukan urusan agama, bergantung dengan apa? Ala sholahi abaihim, atas kesolehannya daripada bapak-bapak mereka, wa ajdadihim, dan kesolehannya daripada kakek-kakek mereka, min ahlil ilmi wassalah, daripada bapak dan kakek tersebut, yaitu orang-orang yang ahli di dalam ilmu, ulama, dan orang-orang yang soleh, ahli ibadah. Ma'a tarkil i'tidai bihim fi akhlaqihim wa af'alihim wa aqwalihim as-salihah, bersamaan ketika dia membanggakan, menggantungkan dirinya kepada bapak yang soleh, keturunan yang soleh tersebut, dia bersamaan meninggalkan untuk mengikuti jejak daripada mereka, mengikuti jejak akhlak mereka, mengikuti daripada jejak perbuatan mereka, mengikuti jejak daripada akwal, perkataan mereka yang baik-baik. Wadhalika minal ghururil madhmum, dan itu termasuk daripada orang yang tertipu, yang tercela. Wal humqil fahish, dan orang yang sangat-sangat bodoh sekali. Orang yang memiliki nasab yang bagus itu ketika abahnya adalah ulama ahli ilmu, kakeknya adalah wali, kakeknya adalah wali, seterusnya. Ketika anak tersebut ini hanya membanggakan dengan bapak saya soleh, kakek saya soleh, kemudian dia tidak mengikuti dan dia berharap dan dia bergantung kepada abah mereka, kakek mereka, ini adalah tertipu yang sangat tercela, yaitu merasa dirinya aman karena kesolehannya bapak, merasa aman karena kakeknya wali. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat hal yang bodoh, hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Kenapa sebabnya? Sebabnya ketika dia memiliki daripada abah yang soleh, kakek yang soleh, itu minimal dia malu. Malu kenapa? Malu karena dia tidak bisa menjadi mereka. Malu
malu karena tidak bisa sempurna mengikuti jalan mereka. Yang seharusnya dia semakin malu, semakin dia ini merasa kecil, ini tidak. Malah dia amalnya tidak sama sekali, gaweannya kada soleh sama sekali, kemudian berdalil bahwa dia mulia karena bapaknya. Tidak mungkin. Ada guru mazmum, ini orang tertipu, tercela. Tidak bisa. Sebab ketika kita anak sama bapak ini, kalau ilmu itu beda-beda. Kita ini hanya diteruskan dengan nasab saja. Itu hanya nasab saja seperti itu. Tapi kalau ilmu tidak, belum tentu. Sebab ketika orang tua makan, bapak makan, kemudian anaknya mengaku kenyang, apakah bujur? Yang makan hanya bapak, anaknya kadang makan. Terus kemudian bapak saya makan, dia kenyang, kemudian saya kenyang juga. Ini bujurkah, dusta? Dusta, tidak bisa. Kalau abahnya makan banyak, ya anaknya yang minimal harus makan banyak kalau mau kenyang. Nah, ini kadang-kadang makan mengaku-ngaku kenyang, kadang makan ngaku-ngaku sehat. Dusta, tidak bisa. Kata Sayyidina Ali, laisal fata may yaqulu kana abi, walakin fata may yaqulu ha adada. Bukan dikatakan daripada lelaki pemuda sejati ketika dia hanya berkata kana abi, bahari abah saya itu kayak ini, bahari kain saya itu wali ini, kain saya itu ini. Itu bukan adalah lelaki sejati, pemuda sejati. Tapi walakin al-fatah may yaqulu hada ana. Kalau lelaki daripada sejati adalah mereka yang selalu berkata atau dia membuktikan dirinya, ini loh saya mengikuti daripada jejak kakek saya, ini loh saya mengikuti daripada abah saya. Itu nasihat daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah wa minha, dan di antaranya juga ihtilalu ba'dul awsafi bi ru'yati salihin wa khidmatihim. Tertipunya sebagian orang ahli maksiat bi ru'yati salihin, dengan dia suka dengan orang soleh, wa khidmatihim, dan kadang-kadang khidmat kepada orang soleh, wa husnul dhani bihim, dan dia berprasangka baik dengan mereka orang soleh, ma'al mujanabati wa muda'adati lima hum alaihi minal khairi wassalah. Tapi ketika dia berkhidmat, suka, cinta kepada orang-orang soleh tersebut, tapi dia berpaling menjauh, muba'adati, daripada jejak lima hum, untuk apa-apa yang mereka alaihi, atasnya minal khairi wassalah, daripada kebaikan dan kesolehan, wa mulazamati li ta'atillah, dan ini ataf kemujanabah, yaitu orang yang selalu menghindari untuk mulazamah, untuk dia selalu konsisten di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah termasuk orang yang tertipu. Usah, yang mereka itu pelaku maksiat. Jadi tidak cukup hadirin, hanya kita dengan husnuzon kepada mereka, rasa kabar baik kepada orang-orang yang soleh, para waliullah, bahkan kadang-kadang khidmat kepada mereka. Khidmat, masuk keluar masuk rumahnya wali kadang. Tapi kadang-kadang orang itu kadang mendapatkan sedikit barokah dari wali tersebut, kadang sama sekali. Kenapa sebabnya? Sebab dia berkhidmat, sebab dia menyukai daripada wali tersebut, hanya dibuat sandaran atas maksiatnya dia, atas kemalasan-malasannya dia. Mungkin saya sekarang khidmat sama wali, kalau saya ini tidak perlu amal lagi, cukup
Din, cinta sama si Din, meskipun saya tidak sholat, meskipun saya maksiat, itu tidak ada masalah. Dia beranggapan dengan berkhidmat kepada mereka, cinta kepada mereka, tapi nasihat-nasihat mereka dikhianati. Dia wanita nyuruh dia sholat, tapi dia diam-diam karena sholat misal. Disuruh meninggalkan maksiat, tapi tetap misal dia tetap melakukan maksiat tersebut. Dan dia berdalil bahwa dengan hanya berkhidmat cukup. Tidak. Ini termasuk daripada ikhtilaf, tipuan. Bagaimana yang mereka itu selamat, yang mereka itu termasuk daripada yang mendapatkan berkah, itu mereka adalah yang berhusnuzon kepada orang-orang soleh, yang mencintai, bahkan yang berkhidmat bersamaan dia semampunya, istihad dengan bersungguh-sungguh mengikuti daripada kebaikan orang soleh tersebut dan juga kesolehan daripada orang soleh tersebut. Meskipun tidak maksimal, tapi orang ini selamat. Kenapa sebabnya? Sebabnya dia sudah berusaha untuk mengikuti, tapi namanya kadang seseorang yang biasa, yang mereka itu tidak diberikan hidayah, kekuatan ibadah seperti orang soleh, dia masih saja mungkin maksiat, tapi di hatinya dia sedih, dia malu. Ya Allah, saya ini khidmat sama orang soleh, saya ini loh cinta sama guru fulan, tuan guru fulan, tapi saya ini kelakuannya kok ada sama lawan sini. Saya ini masih maksiat aja, malas boleh beribadah aja. Orang seperti ini masih semangat. Kenapa sebabnya? Sebab dia ingin ikut dan dia mengikuti jalannya, tapi kadang-kadang terpeleset. Ini wajar. Kalau dia taubat kembali, segera taubat, tidak ada masalah. Karena dia akan mendapatkan tetap barokah daripada wali atau orang-orang soleh dan ini kadang. Nah, yang tertipu tadi adalah mereka yang mujadabah, benar-benar meninggalkan daripada nasihat dan pekerjaan baik daripada orang soleh tersebut dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal anwa wal ghururi kasiratun kama taqaddam, dan macam-macamnya tipuan ini sangat banyak sekali, sebagaimana yang telah sebagian kita baca ujar beliau, sebagian kita tulis ungkapkan. Wala yunjihi, intinya kata Siddiq Abdullah Haddad, wala yunji minha, tidak akan selamat daripada huruf tadi itu yang banyak sekali, illa liruju'i ilallah. Syarat pertama, harus dia ini selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa jauh dari Allah sehingga dia butuh selalu kembali kepada Allah di setiap saatnya, Wattikalu ala mahdi fadlihi wa karamihi, dan selalu bertawakal atas limpahan karunia Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersamaan ketika rujuk dan mengharapkan pahala dari Allah, hasbi wal ihtiyati wa tashbiri fi ta'ati, yaitu bersamaan teguh hatinya, berhati-hati, dan dia selalu mengembangkan, memfikirkan supaya bagaimana caranya untuk selalu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jiddi wal ijtihadi fi ibadatihi ma'a ijtinabi ma'asiyatihi, dan kemudian dia bersungguh-sungguh ijtihad fi ibadatihi, di dalam ibadahnya dia, ma'a ijtinabi ma'asiyatihi, bersamaan dia meninggalkan semua daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin, intinya supaya kita tidak tertipu itu adalah kita
semua maksiat. Ketika kita lakukan dengan sempurna ini, insya Allah kita akan selamat. Kenapa? Sebabnya sebab Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini, ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Paling dicintai amal oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang langgeng, yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun itu sedikit, meskipun itu hanya sedikit. Artinya di sini kita ini disuruh bukan untuk memperbanyak yang siapa paling banyak amalnya dia paling selamat. Belum tentu ada. Banyak amal kalau rusak, saya sholatnya sehari 1000 rakaat, tapi kalau dia riya ingin dipuji orang, 1000 rakaat tadi di sisi Allah kan ada nilainya sama sekali. Tapi dia yang mungkin 10 rakaat saja di luar wajib, di luar 5 waktu, yang rawatib, sholat rawatib, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, 10 rakaat saja dalam sehari. Wa'inqallah, meskipun sedikit, tapi itu setiap hari dilakukan, itu lebih baik daripada 1000 rakaat tapi hanya seminggu. Yang 1000 rakaat hanya 3 hari berlaku. Meskipun daripada yang 10 tadi sedikit, itu lebih baik daripada yang banyak tapi waktunya kadang-kadang kacang-kacang, musim-musiman. Nah, kalau dia lagi nyaman baru banyak ibadahnya, kalau dia lagi kada nyaman ada ibadah. Ini kurang dicintai sama Allah. Sedikit tapi istiqomah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai. Jadi melakukan wajib dengan sempurna dulu, kemudian meninggalkan yang haram. Ini sudah sempurna. Tambahi saja wirid sedikit, tambahi saja sholat sedikit saja, terus jawabkan, maka itu nanti insya Allah akan menjadi keselamatan daripada kita, dan itu akan bertambah dengan berterusnya jalan. Allah akan memberikan selalu daripada kekuatan orang yang istiqomah. Dan istiqomah itu khairun min alfi karamah, afdal, lebih baik daripada 1000 karamah. Artinya istiqomah itu sangat susah sekali untuk didapatkan. Jadi bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Jangan tunggu banyak. Dan istiqomah itu tidak harus berupa wiridan atau bagaimanapun, bukan. Abwamuha, termasuk daripada ibadah yang paling besar adalah meninggalkan maksiat, meninggalkan hal yang haram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kewajiban kita 5 waktu kita sudah sempurna, kemudian kita meninggalkan kewajiban daripada hal yang diharamkan oleh Allah dengan istiqomah, dengan sempurna, kemudian kita tambahi dengan sunnah sedikit saja untuk permulaan, maka ini sudah cukup untuk selamat dunia akhirat. Jangan kita bingung, akhirnya banyak amal dulu, yang wajibnya akhirnya tertinggal karena yang sunnah, kemudian daripada hal yang haram kadang dilakukan, yang halal kadang dia ditinggalkan, memilih daripada hal yang haram. Kenapa? Karena bingung kebanyakan amal. Nah, ini Allah tidak suka. Kenapa? Tidak tertata tertib ibadahnya, tidak tertata tertib. Maka perlu dikoreksi. Wajib, haram ini sama, dan meninggalkan maksiat itu sama pahalanya seperti melakukan kewajiban, termasuk ibadah yang besar. Kemudian setelah itu tingkatkan dengan sunnah, perlahan-lahan. Mungkin kalau sudah rawatib ditambahi nanti sholatnya 2 rakaat duha, malam nanti ditambahi daripada witir, kemudian dengan daripada i'tikaf seperti ini. Adalah amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang istiqomah. Kemudian wasyukur lahu ala dzalika ma'al i'tirafi bi ghayati at-taqsiri 'an al-qiyam bi aqalli syai'in min wajibil haqqi. Kemudian selalu bersyukur atas itu kalau sudah diberikan melakukan kewajiban sholat 5 waktu bisa, kemudian dia selalu dihindarkan dengan maksiat, kemudian dia harus merasa selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Sebabnya saya tidak
sebab mengaku dirinya selalu tidak bisa sempurna. Ma'amula sebatin inkisar, bersamaan dia itu hatinya yaitu pecah atau hatinya itu patah seperti itu, merasa banyak dosa, merasa dia itu kurang di dalam menegakkan daripada haknya Allah, melaksanakan daripada kewajibannya, kadang masih dia terkena daripada dosa. Hendaknya dia selalu hatinya itu pecah. Wa nihayati iktifari ilaih, dan puncak di dalam kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'adawami tadarru'i wa du'a, bersamaan dia selalu tawadhu di hadapan Tuhan dan berdoa. Wa luzumil istighfari ala al-laili wan nahar, dan selalu melazimkan untuk istighfar di siang hari baik malam hari, selalu istighfar. Ma taufiqi illa billah, bersama bahwa ma taufiqi illa billah, tidak ada yang mendapatkan taufik petunjuk kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bertawakal dan kita kembali. Sebab mengqasid tadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi dalam kitab Ihya ada sebutkan, ana inda munqasirul qulubihim min ajli, aku ini kata Allah bersama hambaku yang hatinya itu selalu merasa kurang, yang hatinya itu selalu merasa berdosa, yang hatinya itu selalu merasa hina karena aku. Makanya itu ada ungkapan ulama-ulama sufi seperti Imam Ghazali, seperti dan lain-lainnya, dosa yang membuat seseorang itu patah hati sehingga dia malu kepada Tuhannya itu lebih baik daripada ibadah seseorang, ilmu seseorang yang merasa sempurna di hadapan Tuhannya. Maksiat yang dia lakukan, kemudian dia menyesal kepada Allah, dia taubat, akhirnya hatinya dia selalu menangis, akhirnya dia selalu merasa malu di hadapan Allah.